Terimalah segala pujian penyembahan kami sebagai korban yang harum di petang hari. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mau menuntun kami selalu dalam jalan yang benar. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Bapa, kami datang hari ini selain beribadah untuk memuji menyembah, kami mau mendengarkan suara-Mu, agar hidup kami ada tuntunan yang baru. Beri kami hikmat. Beri kami hikmat seperti Engkau memberi Salomo hikmat. Tapi beri kami hati seperti Engkau beri hati yang berkenan kepada Allah dalam diri seorang Daud. Tuhan, beri kami hati Daud, hikmat Salomo. Beri kami pelajaran-pelajaran yang datangnya dari hati Tuhan, agar kami tahu bagaimana kami harus bertindak, bersikap, berpikir, dan merasa dalam kehidupan kami hari ini. Tuntun kami ke dalam masa depan kami, hingga kami berjalan di dalam destiny. Kami berjalan bukan dalam rencana kami, tapi dalam rencana-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, sembunyikan kami yang melayani di depan mata orang, sembunyikan kami di balik salib Yesus, agar manusia melihat Engkau saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Silakan duduk, shalom semua. Puji Tuhan. Kemarin baru mengadakan KKR Trip to Hell, dihadiri 3.000 anak kecil di Sibek, dan hanya KKR anak saja yang bisa melihat 100% audiensnya maju meresponi altar call. KKR Trip to Hell anak selalu begitu, 100% audiensnya. Jadi pikir-pikir, ngapain di altar call ya? Ya sudah, audiensnya berapa ya itulah altar call-nya. Tapi puji Tuhan, ada banyak yang Tuhan kerjakan semalam. Urapan Tuhan begitu dahsyat. Banyak anak-anak kecil menerima baptisan Roh Kudus pertama kali, tak terkecuali beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang hari itu berkorban. Mereka melayani generasi kecil ini. Anak-anak mereka sendiri diurapi. Ada banyak cerita, ya. Nah, kebaktian pukul 10 tadi saya menyampaikan firman yang berhubungan dengan semua kejadian terakhir-terakhir ini dalam gereja kita, yaitu bagaimana anak-anak muda dibangkitkan, anak-anak kecil. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa ulang berita. Anda dapatkan DVD atau CD-nya di bawah, di Pustaka Raja Wali, atau nunggu nanti kalau di upload di YouTube kami. Saya kasih judul Generasi Bapa, Generasi Anak. Firman yang berguna bagi bapak kandung, orang tua kandung, bagi anak-anaknya. Firman yang berguna bagi bapak rohani terhadap murid-murid didiknya atau anggotanya. Firman yang berguna bagi pemimpin-pemimpin perusahaan atau atasan yang punya bawahan. Firman yang saya bagikan tadi mengubah paradigma. Susah untuk saya harus ulangi lagi, jadi Anda harus dengarkan sendiri. Oke? Dan kebaktian sekarang ini saya sampaikan hal yang berbeda, hal yang lain. Tapi sebelumnya, hari ini gereja Mawar Syaron bersuka cita karena gembala sidangnya kembali muda. Hari ini Sweet 70 katanya. Ya, kasih sekali lagi God bless you kepada Pastor Yusuf Sutanto. Puji Tuhan, ya. Mari kita, sebelumnya, saya ada report lagi sebelum saya baca Alkitab dengan Anda. Saya baru kembali dari China dengan 20 sekian jemaat Mawar Syaron. Thank you, kamsyah doa-doanya. Di sana terjadi banyak perkara. Saya ceritakan separuh di kebaktian 2. Di sini saya ceritakan apa yang tadi saya tidak sempat ceritakan siang hari. Ada banyak perkara yang terjadi setiap kali kami pergi ke China. Itu berkat doa Anda, dan juga kami tahu kami berjalan di dalam destiny atau dalam tujuan Allah. Karena kami tidak tertarik dengan tukar mimbar atau sekedar isi mimbar orang. Kalau kami pergi harus mengubah sejarah. Singkat cerita, ketika sampai ke sana kita lagi makan-makan. Setelah kebaktian itu hari Minggu siang, saya ingat kita makan hotpot, enak memang, Chinese hotpot ya. Saya nggak tahu, saya merasa bener nggak ya, makanan Chinese paling enak memang di China. Lah iyalah ya. Tapi itu di situ makan enak, lagi makan tiba-tiba saya harus hentikan makan saya, ada satu sutradara datang. Sutradara ini sutradara terkenal di China. Anda kan tahu, saya pernah ceritakan, kami sedang menulis sudah di taraf akhir sebuah sinetron berjudul Hosea, Setia Sampai Akhir. Adalah cerita dari Alkitab yang kita modernkan di dalam kondisi sekarang ini. Saya bosan lihat sinetron-sinetron yang norma-normanya buruk sekali. Gereja Tuhan harus mempengaruhi tiang dan garam. Kalau bukan menuai,
lewat televisi kita menabur firman Allah dulu sehingga gereja mudah menuai nanti. Nah, pada saat kami kan sedang bikin ini 32 episode ya, betul ya, 30. Nah, waktu setelah sedang dibuat ini sutradara ini datang. Lalu kami berbincang-bincang. Siapa tahu ternyata ceritanya begini, saudara. Makanya orang itu tidak boleh melihat apa yang kasat mata. Kita harus percaya segala sesuatu terjadi tidak ada kebetulan. Setiap koneksi itu bisa ilahi loh. Kalau kita hati-hati. Saya percaya kita itu harus menabur yang benar dalam hubungan. Karena kita nggak tahu yang mana nanti akan kembali, kata pengkhotbah, lemparkan rotimu 7 bagian ke laut. Engkau tidak tahu yang mana akan kembali. Kerjakan bagianmu selama siang hari, jangan izinkan tanganmu beristirahat, apalagi malas-malasan. Sebab kau tidak tahu yang ini atau yang itu yang akhirnya akan berhasil dan memberikan buah bagimu. Ceritanya begini, setengah tahun sebelumnya saya di Shanghai, termasuk waktu semua pertemuan di cancel gara-gara pendeta ditangkapin, masukin penjara. Gereja-gereja digerebek, untung ada pameran. Ada satu orang datang dengan infusnya yang masih ada di tangannya. Masih ada jarumnya lah. Dia ngotot mau datang, tidak mau operasi dulu karena di dalam tubuhnya ada banyak batu. Singkat cerita dia bilang sama dokternya, tunggu dulu, aku harus ke pameran itu dulu dan didoakan. Ketemulah dengan kami ajak ke ruang belakang, saya doakan dia, saya suruh dia kembali ke rumah sakit, ini pasien lagi pelarian. Kembalilah dia di sana, tidak jadi operasi, semua batunya hilang bersih. Itu dokter komunis, ateis, tak percaya Tuhan, garu-garu kepala dia. Ini baru hitungan jam, di mana semua batunya. Saya mana ngerti juga ternyata dialah istri sutradara. Oh, semua jadi kan? Belum selesai nih. Makanya saya percaya kita itu harus menabung hubungan. Kenapa saya ceritakan semua ini? Ini bukan hanya kesaksian, ada berhubungan dengan khotbah saya nanti. Tentang hubungan. Kita itu mesti nabung hubungan. Manusia itu jangan dia jadikan ATM. Kelihatan ada yang kaya langsung pinjam duitnya. Jangan begitu, kelihatan ada uang gampang dipinjam, dilarikan uangnya. Siapa tahu nanti besanan. Anda dan saya harus mengerti. Segala sesuatu itu depannya masih ada ceritanya. Hidup kita ini sinetronnya Tuhan. Masih ada episode berikutnya. You be careful. Dengan siapa Anda di sekolah jamba-jambaan, nanti mungkin ipar saudara. Karena itu orang harus membawa diri dengan benar di hadapan Tuhan. Menabur itu harus dengan benar. Menabur harus dengan firman. Dan bukan hanya itu. Menabunglah hubungan, sebab Anda tidak tahu yang mana nanti akan menolongmu, yang mana nanti akan berguna. Oke, kembali ke cerita di hotpot itu. Saya bicara sama dia, meskipun hotpotnya sangat menggoda, saya tinggalkan apa adanya. Sebab saya tahu kalau makan ini seenak apapun juga akan turun ke jamban. Tapi yang ini ada masa depan. Jangan pernah tergiur makanan kalau ke pesta. Ingatlah perkataan Tuhan, taruh pisau di sinimu. Selalu mata kita harus lihat ke hubungan. Tuhan kalau mengerjakan sesuatu besar dalam kehidupan anak-anaknya, Tuhan tidak lewat makanan, sebab kerajaan sorga bukan masalah makan minum. Tapi righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Itu bicara tentang hubungan. Itu horizontal. Waktu saya bicara dengan dia, jam menunjukkan 14.20. Hampir pukul 2:30 sore. Lalu setelah kami bersalaman, ternyata sutradara ini udah agak mundur dari Tuhan. Karena dia kerja di dunia showbiz, ini orang yang sudah ahli di bidang itu, sudahlah istilahnya orang ini kalau dipegang dia itu semua beres semua perhitungannya. Dan ternyata waktu bicara dengan beberapa orang-orang China di situ, investor-investornya pun semua udah ready, tinggal tunggu sutradaranya. Hebat nggak? Dahsyat nggak? Tapi sutradaranya itu seperti setengah-setengah hati karena dia dikepung sama istri dan teman-teman yang lainnya dan berkata, ayo cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dalam karirmu. Mungkin dia pikir, kalau utamakan Tuhan dalam karirku, dapat duit dari mana aku? Karena pekerjaan Tuhan kan notabene amal sosial. Tapi dia nggak ngerti,
bahwa Tuhan tuh nggak pernah berutang dengan orang. Jadi saya tahu imannya belum sampai segitu. Waktu bicara dia dengan sungkan segalanya, lalu saya doakan. Waktu saya doa saya bilang gini, Tuhan Yesus, bantu saudaraku ini untuk bisa melihat bahwa firman-Mu itu benar yang berkata, carilah dulu kerajaan sorga. Semua akan ditambahkan. Entah dia lagi bikin film apa saya tidak tahu, karena dia segera harus pergi ke airport, meeting di kota berikutnya, pergi ke Beijing. Nah kami di Shanghai. Waktu itu saya doakan dia, saya berkata, Tuhan celikkan matanya, agar dia bisa melihat destiny, agar dia bisa melihat tujuan hidupnya itu tidak bisa lepas dari pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu ditambahkan. In Jesus name. Wah, lebih keren lagi. Pura-pura bisa bahasa Chinese. Feng Ju Yesu de Ming Wo Da Gao. Amin. Wah, ngerasa keren bisa ngomong bahasa Mandarin cuma segitu toh. Setelah amin, dia langsung lari pergi. Salam, pergi. Waktu dia pergi, tahu nggak boarding pass-nya tertulis berapa? Kenapa dia lari-lari terbirit-birit kayak rabbit? Karena boarding pass-nya menunjukkan boarding 14.20. 14.20 saya masih doakan dia. Impossible dia terbang. Dan pesawat itu tidak pernah delay. Di salah satu airport yang tersibuk, katakan di seluruh dunia. Setelah dia pergi, istrinya masih di situ kan? Masih makan bersama-sama dengan kami. Masuklah SMS. Bukan SMS, zaman ini kok SMS. Ya gitulah. Masuklah dengan fotonya dia, boarding pass-nya, dan dia berkata, pesawatnya di delay 2 jam. Dia yakin itu karena dia. Dia terbang. Kalau dia nggak terbang hari itu, ada sesuatu rezeki luar biasa melayang karena dia sedang negosiasi business deal. Dan itu orang-orang kayak gitu sudah jam per jam hidupnya. Dia terbang ke sana sini. Beberapa di antara mereka sudah terbang privat, bukan terbang komersil. Ini nggak main-main. Saya akan merasa bersalah kalau dia sampai gagal negosiasinya karena dia tidak datang, tidak hadir. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia berkata di situ, saya baca, sungguh yang dikatakan pastor itu, I'm walking on my destiny. Detik di mana hatiku tertuju kepada Tuhan, langsung kakiku melayang, berjalan dalam tujuan. Bukan ada di atas muka bumi, tapi dalam perkara-perkara surgawi. Orang hari itu matanya tercelikkan dan dia berkata, shake my hand, katanya, salami tanganku, your project, I'm on. Proyekmu, aku akan kerjakan. Luar biasa loh, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Hal seperti ini gak masuk akal. Tabung hubungan, Anda gak pernah tahu. Itulah sebabnya Anda jangan pernah begini loh. Di restoran, makanan gak keluar, disemprot, dimarahin. Pelayan macam apa kamu? Siapa tahu nanti ban Anda gembos di jalanan, Anda sendirian, dialah yang lewat. Atau pas anak Anda nanti di sana, mungkin lagi tersesat, dia yang nanti akan ingat, oh itu anaknya yang ini. Kalau kasih tips jangan kecil-kecil. Sebab suatu hari dia akan menolong anakmu. Bapak Ibu jangan pernah kita tuh picik jadi orang. Our life is to be continued. Hidup kita akan selalu berlanjut. Pastikan di sebelah sisi kita, kita selalu menjadi orang yang jadi berkat buat orang lain. Tidak tanpa alasan Tuhan menyuruh kita menjadi berkat dulu. Tuhan suruh kita menabur. Jangan gegabah. Manusia adalah harta yang paling berharga di mata Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, dengan mengasihi mereka, berkat itu akan kembali ke dirimu sendiri. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita buka sama-sama Ibrani pasal 12. Doakan ya. Kok lucu ya, kita lagi bikin yang di bahasa Indonesia, malah justru nanti bakalan digolkan dulu di China. 我不知道，我不明白。Kuloh boten ngertos. Nggak ngerti kenapa? Ya, kita bikin malah justru bukan ke TV sini dulu, akan ke Beijing dan Shanghai dulu. But God has His way. Tuhan punya caranya. We never know, kita nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan pakai cara rutenya itu muter dulu, nggak langsung terjang ke tujuan. Tuhan bawa memutar terlebih dahulu. Rencana Tuhan yang pasti selalu indah dan selalu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, yang penting pokoknya siapapun yang Tuhan taruh di depan Anda, layanilah. Anda tidak akan pernah tahu si ini atau si itu. Jangan pernah kita itu menilai manusia dengan pengertian manusia. Sebelum kita baca ini, saya kok diingatkan, saya ngeflow dulu aja. Ini buka aja Ibrani 12, jangan ditutup. Saya ngeflow dulu aja. Saya diingatkan cerita tentang ketika keluarganya Daud dan keluarganya
Orang-orangnya yang 600 bersama dengan dia sudah tambah 200, sudah terjadi pertumbuhan ilahi dari 400 di Adulam, 200 ketambahan. Mereka semuanya kan diculik itu keluarganya. Ketika Daud kembali ke Siklak, dia melihat hampa bekas mainan anaknya yang masih kecil, mungkin masih balita, dirampas orang, diambil. Jadi pahit, seluruh orang Israel mau lempari dia dengan batu karena dia pemimpinnya kan. Kebijakan kan di tangannya dia, pergi berperang atau tinggal di rumah. Hari itu dia hampir berperang bersama dengan Akis. Tetapi ketika dia pulang, semua dirampas. Dia sedih. Pada waktu dia mau dilempar batu oleh orang-orangnya sendiri, mereka sih nggak bermaksud, tapi mereka pahit. Karena iman mereka belum cukup, belum kuat, mereka belum jadi triwira atau pahlawan gagah perkasa. Iman mereka masih iman yang rapuh semua. Daud menguatkan imannya dalam Tuhan. Dikuatkan imannya. Mau tahu apa yang terjadi nggak? Lalu Tuhan berkata sama dia, kejarlah. Ketika Daud tanya sama Tuhan, bisa nggak aku kejar? Bisa nggak aku susul mereka? Tuhan bilang, bisa, go. Dia pergi tanpa kompas, kompasnya hanya iman. Hidup juga sama. Kita ini kompasnya cuma iman. Siapa tahu hari esoknya, sekalipun kita punya perencanaan. Saya punya perencanaan, tahun depan sudah fix semua. Tapi tidak berarti saya tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang akan saya temui? Saya nggak akan pernah mengerti. Kompasku hanya iman. Mengelanalah, pokoknya naik kuda. Naiklah kuda, pergi kejar. Tiba-tiba ada satu orang di sana, satu orang, saya lupa, orang Mesir atau Amalek. Orang yang tidak dianggap. Orang Mesir. Orang Mesir, hamba, budaknya orang-orang Amalek yang rampas, yang menculik istri dan anak Daud dan seluruh pengikutnya. Tergeletak di sana. Kalau saya jadi Daud, peduli amat orang ini. Malah saya anggap dia sebagai rintangan di jalan saya. Saya mau secepat mungkin untuk menyusul orang-orang itu. Tapi Daud itu cermat. Dia tahu, toh dia nggak tahu mau pergi kemana. Tidak ada salahnya berhenti turun dari kuda, kasih minum dan rawat orang yang di depannya dia. Toh after all yang dia kejar masih jauh. Dia nggak tahu kapan ketemu mereka. Yang dia tidak kejar, tidak cari, Tuhan hadirkan di depannya adalah seorang yang papa, yang butuh pertolongan. Turunlah Daud dari kudanya. Saya yakin semua tentaranya pasti mencerca dia. Apa Daud tidak takut kebijakannya dipertanyakan lagi? Ketika dia turun, semua tentaranya dalam keadaan panik. Kenapa raja turun? Kenapa Daud turun? Pemimpin, kenapa kamu turun? Ayo kejar, ayo kejar. Tapi Daud mengerti sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Dia tahu Allah tidak pernah memberkati sifat yang panik. God never blesses panicking attitude. Dan untuk menguji apakah seseorang panik atau peaceful, Tuhan biasanya menaruh di depan orang yang sedang panik itu seseorang yang lebih butuh dari dia. Seseorang yang lebih perlu. Di waktu itu, ketika Anda sendiri masih terlilit hutang, tiba-tiba kaca Anda kenapa kok dijadikan langganan pengemis yang ketok-ketok dan minta uang kecil? Padahal Anda sedang bingung dengan uang besar. Pada waktu itu terjadi, ingatlah Tuhan sedang mengujimu. Karena untuk Tuhan bisa memberkatimu, Anda harus cerai dulu dengan yang namanya roh panik itu. Dan Tuhan memberimu pilihan di depanmu. Mengejar tanpa kejelasan, dengan panik membabi buta, pokoknya keluar dari masalah Anda. Atau Anda bisa beritahu pada masalahmu untuk break, istirahat dulu. Sementara Anda memperhatikan seseorang yang langsung di depan Anda ditaruh, yang punya kebutuhan yang lebih daripada Anda saat itu. Selalu pilih orang lain dulu. Hubungan itu adalah tabungan. Orang yang menabung hubungan dengan menolong orang lain memiutangi Tuhan. Tuhan tuh gak pernah hutang sama siapa-siapa, tapi supaya Tuhan punya alasan untuk memberkatimu, maka Tuhan memberikan dirinya melalui orang yang papa untuk berhutang padamu. Beri dia alasan untuk membelamu. Daud mengalami itu dan dia peka. Tapi untungnya kali ini semua rekan-rekannya, 600 orang, 400 orang, 200 di gudang, jaga barang. 400 itu tidak komentar. Luar biasa ajaib, tadinya mau lempari, mau rajam Daud hidup-hidup agar dia mati karena mereka semuanya pahit dengan keadaan. Turun Daud, kasih dia minum. Setelah sekian lama, padahal dia bisa saja berpikiran buruk,
Sementara aku kasih ini minum, mungkin istriku diapa-apain tuh sama orang Amalek. Anakku mungkin dibunuh karena mereka adalah keturunan raja. Nanti takut balas dendam kan? Mereka bunuh sekarang. Tapi Daud menolak. Ingatlah, di dalam permasalahanmu jangan berpikir yang terburuk. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, yang manis, pikirkanlah semua itu. Jangan berpikir buruk. Berpikir buruk itu seolah-olah realita. Bagi beberapa orang kalau berpikir buruk itu seolah-olah mempersiapkan kalau apa-apa terjadi. Tidak, itu melemahkan, bukan mempersiapkan. In your problems, don't think of the worst. Don't think of the worst. Di dalam permasalahanmu jangan pikirkan yang terburuk. Pikirkan firman Tuhan. Saya percaya dilema terjadi di dada seorang Raja Daud ketika memberi minum orang Mesir itu. Tapi dia memilih untuk fokus dulu dengan apa yang tangible, apa yang langsung bisa dirasakan, apa yang langsung di depan mata, apa yang jelas, yang gak jelas dia serahkan ke Tuhan. Karena itu ada firman seperti ini yang Paulus tulis ribuan tahun kemudian. Paulus berkata seperti ini. Sebab aku memperhatikan bukan hal-hal yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Artinya, yang tidak kelihatan itu milik Tuhan. Aku hanya beriman. Tapi yang di depanku, aku harus rawat dulu. Jadi Daud rawat. Tahu nggak? Nggak pernah sangka. Ternyata orang Mesir itu adalah jawaban puzzle-nya. The missing link-nya. Atau sambungan yang terhilang. Kalau bagi saya, bagi kami, itulah istrinya sutradara. Anda gak pernah sangka. Ketika dikasih minum, ditanya, kamu siapa? Aku hambanya orang Amalek. Aha, kompasnya. Lalu Daud tanya sama dia, kemana mereka pergi bisa kamu tunjukkan? Bisa. Asal jangan aku dikembalikan ke majikanku. Aku ini dibuang. Kalau kembali lagi, apalagi kalau tahu aku mengkhianati mereka, aku pasti dibunuh. Daud berkata, aku tanggung nyawamu. Tak akan kamu diapa-apakan. Tunjukkan di mana bekas tuanmu itu pergi. Ke arah mana? Ke sebelah situ Tuhan. Baik, naik ke atas kudaku. Kita kejar mereka. Dan terjadilah cerita. Daud menyelamatkan semua wanita dan anak-anak itu hidup-hidup. Andai kata dia nggak stop kasih orang yang sakit itu rawat. Andai kata dia nggak berhenti seperti Samaria yang baik hati untuk memberi minum dulu, padahal dia kehilangan anak dan istri. Saya percaya Daud by this time, karena berusaha sendiri, dia pasti tersesat di hutan. Dan semua mati, tidak ada yang menyelamatkan anak dan istri. Anak istri pun akhirnya dijual sebagai budak dan pelacur. Ceritanya kan berbeda. Belajar dari Daud. Dia tahu gimana ngikut Tuhannya. Masalah besar, aku tidak sanggup. Tapi di depan dulu, kalau Tuhan uji aku harus lulus. Tabung hubungan. Sebab siapa tahu hubungan itulah jawaban permasalahanmu. Amin Bapak Ibu? Amin? Ya, saya ajak ngalir dulu. Anda tahu ayatnya tentunya itu, nanti Anda bisa baca sendiri itu di kitab Perjanjian Lama cerita tentang Daud, di Siklak. Ya, tapi sekarang kita kembali lagi ke Ibrani 12. Ayat pertama. Dalam menilai orang sekarang kita akan mengerti bagaimana membedakan orang. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 2 ayat saja, saya akan beri pengajaran sederhana renungan singkat. Ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, dalam bahasa Inggrisnya, karena kita berdiri di hadapan a huge crowd. Karena kita berdiri di hadapan khalayak ramai.
beraneka ragam. Ini bukan di sorga, karena ayat ini seringkali disalah persepsi. Sebab ada kata-kata berikutnya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau saya berpikir awan, langsung kita pikirannya sorgawi. Seperti waktu saya kecil, saya pernah lihat satu merek ranjang IA, serasa tidur di atas awan. Tahu waktu kecil seringkali lihat itu reklamenya. Ini bukan yang di sorga saja. Ini bicara di hidup kita, di masyarakat, di sekeliling kita. Kita ini selalu hidup di hadapan banyak orang. Sekalipun kita bukan publik figur. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara harus tahu dulu bagaimana membedakan orang dan bagaimana menggunakan perbedaan orang-orang yang berbeda-beda ini untuk pertumbuhan rohanimu. Oke? Dikatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada banyak tipe orang dalam kehidupan Anda dan saya. Ada orang-orang yang mengelilingi kita, dan di kehidupan setiap anak Tuhan ada orang-orang begini. Ini tipe yang tidak terpuji, tapi mereka bisa menjadi berguna bagi kita. Karena itu jangan pernah salah tafsirkan. Setiap orang bisa jadi berkat, bahkan berkat terselubung dalam kehidupan kita, termasuk musuh-musuh kita. Orang Kristen tidak boleh kepahitan, tidak boleh kecewa. Orang Kristen yang kepahitan, kecewa, dia adalah orang Kristen yang bingung akan fondasinya. Kita ini orang berdosa, nggak punya hak kecewa sama Tuhan, nggak masuk neraka aja udah kamsyah. Masa nggak dikasih jodoh aja marah, nggak disembuhkan aja siwa sama Tuhan, ngambek. Orang Kristen yang bingung seperti kacang lupa kulitnya lah yang bisa kecewa. Tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan itu harus bisa menggunakan segala sesuatu seperti Tuhannya untuk kebaikannya. Sebab Allah bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya, Roma 8. Anak-anak Tuhan harus belajar dari Tuhannya, bisa menggunakan segala sesuatu untuk kebaikannya. Ini yang disebut pertumbuhan. Pertumbuhan pribadi saudara, bukan pertumbuhan cell group, connect group, pertumbuhan jumlah jemaat. Ini pertumbuhan iman. Ini yang disebut dengan kedewasaan. Anak-anak Tuhan harus bisa memanfaatkan segala panah api kepadanya dijadikan berkat. Yang bisa mengubah Mazmur 84, lembah baka menjadi puji-pujian. Itu hanya anak-anak Tuhan. Tipe yang satu kurang terpuji, tapi bisa menjadi berkat terselubung. Di antara orang-orang yang mengelilingi kita, seperti awan yang mengelilingi itu, ada orang-orang yang menantikan kapan kita jatuh. There will always be people like that in your life. Akan selalu ada orang-orang yang seperti itu dalam hidupmu. Mereka yang menunggu-nunggu kapan Anda gagal, kapan Anda hancur, kapan Anda jatuh, dimotivasi dengan berbagai macam hal. Ada yang karena persaingan bisnis, ada yang karena persaingan karir, sama-sama minta promosi di kantor yang sama, sikut-sikutan. Tapi ada juga yang simple, sederhana, dimotivasi karena benci orang Kristen. Kapan orang Kristen jatuh? Hanya karena status Anda sebagai orang Kristen, mereka akan menanti-nantikan Anda untuk jatuh. Jangan takut guna-guna. Aku jatuh karena diguna-guna. Mustahil, omong kosong belaka. Anda jatuh karena Anda memilih untuk jatuh. Setan tidak bisa buat Anda jatuh. Akan ada orang-orang seperti itu. Di luar sana juga ada. Orang-orang menunggu kapan gereja Mawar Sharon pecah. Orang-orang menunggu kapan, termasuk saya, kapan saya jatuh. Jangan jauh-jauh. Di sini ada yang berpikir begitu. You won't be surprised. You don't have to be surprised. Some of them are closer than you think in your life. Bagaimana kita bisa menggunakan orang-orang ini? Karena Alkitab berkata, gara-gara kita punya banyak saksi, ayat pertama, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Gara-gara mereka lah, termasuk tipe yang kurang terpuji ini, kita jadi lebih termotivasi untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Sehingga kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan kalau Anda baca Mazmur, Daud sadar akan orang-orang seperti ini. Jadi jangan pernah naif.
Orang Kristen harus cerdik seperti ular, meskipun tulus seperti merpati. Kemarin waktu saya ada di China, ada salah waktu yang mengantarkan kami, ada seorang saudari dalam Kristus. Lalu dia berkata, dia waktu jemput saya, dia sempat berkata, aduh bodoh, aku bodoh. Bodoh apa? Kamu jangan bodoh-bodohin diri sendiri. Dia bilang, aku baru ditipu orang. Telepon ngaku-ngaku dan semua informasi saya kasihkan ke dia. Terus saya telepon pengacara saya bukan anak Tuhan dan berkata, kamu itu sudah terlalu banyak, terlalu lama di gereja, makanya jadi orang polos. Gak tahu kalau di dunia ini masih ada orang jahat. Apa gitu ya pastor? Tanya. Apa saya ini terlalu dalam pelayanan jadi saya itu gak bisa bedain orang baik dan orang jahat? Saya bilang bukan. Orang tambah melayani harus tambah pintar. Tambah dekat Tuhan, tambah tajam. Bisa membedakan mana kambing, mana domba. Kekristenan itu bukan anestesi. Kekristenan itu kopi. Membuat Anda justru jadi berpikirnya tajam, gak ngantuk. Saya beritahu sama dia salah. Anda aja yang gak bisa menggunakan firman Tuhan sebagai pedang operasi yang tajam. Jangan jadikan teori, jadikan pertahananmu. Dan belajar untuk melihat orang. Saya ajari dia di mobil menuju ke gereja, saya ajari dia. Dia adalah orang di dalam marketplace, tapi dia aktif di dalam gereja. Saya bilang, Anda tidak boleh bingung keduanya. Anda harus jadi tambah mahir, tambah pintar, tapi tetap tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan Daud. Daud itu tahu, karena itu ada ayat seperti ini dalam Mazmurnya. Jangan serahkan aku ke tangan musuh-musuhku, jangan biarkan musuh-musuhku beria-ria atas aku. This is amazing. Daud tahu ada tipe orang-orang yang menunggu kapan Daud akan jatuh. Dan itu termasuk ada di kabinetnya Simei contohnya. Bahkan anaknya Saul yang pincang itu, yang makan dari mejanya itu pun diam-diam ketika Absalom terjadi komplikasi, Absalom, Daud terusir dari istana, lihat belangnya, kelihatan nyata. Daud tahu. Karena Daud tahu ada orang-orang yang menantikan kejatuhannya. Kalau kita jatuh sedikit aja, ini aplikasinya. Cepat datang pada Tuhan. Jangan biarkan kanker 2 hari dalam hidupmu. Kalau Anda jatuh dalam dosa, terkecil sekalipun, cepat datang pada Tuhan. Karena Anda harus sadar, segera menanggalkan dosa. Karena ada awan hitam mengelilingi Anda, menunggu kapan mereka bisa melihat kejatuhanmu yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen harus waspada. Kalau Anda sadar di luar sana ada musuh yang nyata, Anda tidak akan main-main dengan waktu. Ketika hati Anda mulai salah, langsung kembali ke Tuhan. Ketika Anda dalam dosa seks contohnya, separah apapun juga jangan tutup dengan dusta, cepat ngaku, bereskan, tanggung konsekuensinya. Because there are people in your life the devil has sent who await your fall. Karena ada orang-orang dalam hidupmu yang setan telah utus, yang menunggu menantikan kejatuhanmu. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Di gereja juga ada yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah kita harus hati-hati. Saya tiap hari menggunakan, saya tahu sebagai publik figur yang frontal di dalam memberitakan Injil, tidak sedikit orang-orang yang menginginkan yang buruk atas saya. Saya tiap hari berlutut di hadapan Tuhan dengan pengetahuan itu. Dan saya bawa ke dalam Tuhan dan saya berkata, Tuhanku, hari ini pengetahuan itu membuat aku semakin mencari wajah-Mu. Tuhan lindungi aku, lindungi keluargaku, pakai aku, jagai aku. Karena kita tahu, karena kita berdiri di hadapan musuh, seperti awan yang mengelilingi kita, awan gelap. Ini bukan paranoid saudara. Ini menghadapi realita. Harusnya kita semakin waspada. Dan saya punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau Philip salah Tuhan, aku akan langsung kembali kepadamu. Tegur aku tidak berani jauh daripadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tipe kedua. Ada tipe orang-orang yang mengelilingi kita. Yang wait and see. Yang menunggu. Ini orang-orang yang hubungannya dengan kita berdasar performa. Mereka adalah orang-orang yang selalu netral di dalam hidup kita. Ketika kita berbuat sesuatu yang luar biasa, mereka akan memuja.
Memuji lah, bukan memuja. Tapi ketika kita mulai sedikit terkilir, mereka mulai akan menuduh. Jangan taruh banyak harap dengan orang-orang seperti ini. Just love them. Just serve them. Layani aja mereka. Kasih aja. Jangan taruh hatimu kepada mereka. Yesus berkata apa? Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Maka di dalam ayat Alkitab, di dalam kitab Injil dikatakan, maka Yesus tidak mempercayakan dirinya, hatinya kepada manusia. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia itu. Bapak Ibu Saudara, saya berharap agar Anda tidak menikah dengan orang tipe kedua ini. Frustrasi menikah dengan orang begini. Karena ini bukanlah hubungan agape. Ini bukan hubungan pewahyuan. Ini hubungan performa. Dan kita akan susah. Dan ini bukanlah lingkungan aman Anda di dalam persekutuan Anda dengan orang-orang. Karena itu saya berdoa agar kalau Anda menemukan jodoh, temukan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu bahwa Anda cocok dengan seseorang. Karena itu jangan pernah tergesa-gesa. Kelihatannya cantik, kelihatannya cakep. Kelihatannya dia kaya, kelihatannya dia punya segalanya. Kalau bukan Tuhan yang sambungkan batinmu, batinmu tak akan pernah aman seumur hidupmu. Pernikahanmu adalah seperti pertunjukan saja. Ketika baik Anda bangga, ketika tidak Anda akan dicerca. Susah kalau tinggal seatap serumah dengan orang seperti ini. Itulah sebabnya saya percaya jodoh itu datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjodohkan batin orang. Bukan hanya muka. Muka bisa berubah, gak percaya, pergilah Korea. Karena itu anak-anak muda jangan tergesa-gesa. Yang pintar tuh cari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menjodohkan. Cinta itu bisa menipu hanya sesaat saja, tapi kasih itu yang kekal. Yang membuat rumah tangga tetap kokoh di atasnya berdiri. Itu kasih yang bisa menerima. Kasih. Bapak Ibu Saudara, tipe kedua ini akan selalu ada di hidupmu. Orang-orang yang sebentar berkata, Hosana, Hosana. Keesokan hari berkata, salibkan dia. Jangan frustrasi karena orang-orang ini. Percuma. Jangan ini yang disebut oleh pemazmur, jangan taruh harap pada manusia. I put my hope in the Lord both now and forever. Pemazmur tahu, Daud punya orang-orang seperti itu, cuman saya nggak punya waktu untuk membahas. Kalau saya bahas lebih dalam, masuk ke semua perjanjian lama, Anda akan bisa seperti tadi respon dan reaksinya. Oh, saya kasih langsung aja nutrisarinya. Nutrisari, salah ngomong jadi endorsement. Intisari. Tolong disensor itu ya. Tolong perusahaan itu bayar gereja Mawar Sharon. Saya kasih intisarinya aja. Jangan frustrasi karena orang-orang seperti ini. Mereka juga adalah orang-orang yang menyaksikan hidupmu seperti awan yang mengelilingimu. Sebentar mereka berkata, Hosana. Sebentar mereka bilang, salibkan dia. Ampuni mereka. Ketika mereka berkata salibkan dia, ampuni mereka. Don't put too much hope, but don't hate them. When you hate them, atau Anda membenci mereka, Anda sendiri yang bodoh. Kalau Anda kesel, Anda jadi kepahitan apa, Anda sendiri yang rugi. Mau tahu kenapa? Kenapa kalau Anda beli satu saset, apa deh, katakan, saya Nutrisari. Berapa harganya satu saset? 2.000? Berapa? 1.000? 10.000? Mboh, katakanlah 10.000. Ya, Anda beli 10.000. Lalu Anda bayarnya pakai 10 miliar. Bodoh sendiri nggak? Harga, jangan salah ngerti. Apa yang segera saya katakan ini bukan merendahkan manusia. Anda harus bisa menilai dengan jeli. Ada orang-orang tertentu di hidupmu, not that expensive in your life. Tidak semahal itu di hidupmu. Don't pay more than you should. Jangan bayar lebih dari itu. Jangan bayar hatimu berlebihan dalam diri orang-orang itu. You don't have to. Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Saya kan sekarang lagi sedang mengeksposisi ayat 1. Kita baca ayat ini berkali-kali kita kurang mengerti. Pasal 12 ayat 1. Karena kita hidup di hadapan banyak saksi. A huge crowd, seperti awan mengelilingi. Sekarang saya pilah-pilahkan. Saksi-saksi itu punya motivasi yang berbeda. Dan bagaimana Anda harus menerapkannya. Musuh Anda harus waspada.
Anda punya iman suatu hari di ujung sana. Anda yang ngece mereka, bukan mereka yang mengece Anda. Anda yang ngece mereka, itu ya. Anda yang akhirnya tertawa. Menderita dulu nggak apa-apa. Hati-hati. Nama Tuhan ingin dicercah. Setan ingin nama Tuhan dihujat karena Anda. Kalau sampai Anda bisa membuat nama Tuhan dihujat melalui hidup Anda, musuh beria-ria, tercapailah misi setan dalam hidupmu. Tanpa disengaja Anda telah diperalatnya. Don't love the name of the Lord. Cintai nama Tuhan lebih dari segalanya. Karena nama itu satu-satunya materai keselamatanmu. Kisah Rasul berkata seperti ini, tidak ada nama lain di bawah kolong matahari yang bisa menyelamatkan kita kecuali namanya. Namamu itu dimateraikan di sini. Kalau orang-orang anti Kristus nanti 666, namamu itu anak domba Allah di dahimu. Jangan disalibkan untuk kedua kali. Jangan dihujat karena diri Anda. Pertahankan dengan segalanya. Dengan pacaran Anda, jangan sampai gara-gara pacaran Anda teman-temanmu akhirnya berkata, itu orang Kristen pacaran kayak begitu. Yang anak-anak muda berarti setan, Anda menjadi hamba setan. Detik, engkau memberi alasan benar di mulut mereka untuk mengatakan demikian. Jangan kasih alasan untuk mereka menghujat nama Tuhan karena Anda. Biarkan kalau sampai mereka menghujat, itu fitnah. Jangan kasih alasan, jangan kasih materi, jangan kasih bahan bakar di mulut orang-orang dunia. Di mulut yang tidak bersunat. Jaga. Setan punya misi di hidupmu. Nama Yesus dihujat melalui hidupmu. Kita harus waspada. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak sejahat itu. Tapi Tuhan tidak pernah berbicara apa-apa sama orang-orang itu tentang hidupmu. Mereka tidak akan mengerti panggilanmu. Mereka tidak akan mengerti di mana kau berada. Mereka bukanlah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan dalam hubungannya dengan Anda. They don't. Don't pay too much. Don't pay too much heart. Jangan bayar hati terlalu berlebihan. Kalau kita sampai kepahitan, tertolak segalanya, saya rasa ya salah sendiri lah ya. 10 ribuan dibayar 10 miliar lalu kita menyesal. Kemana itu 9 miliar 999 juta 900 ribu 990 ribu. Salah sendiri, kenapa kau buang ke situ? Bisa paham maksud saya? Tipe ketiga. Ini adalah tipe yang berbeda. Ini adalah tipe orang-orang yang melihat Anda dengan kacamata Allah. Kepada orang-orang ini Tuhan sudah berbicara tentang hidup Anda. Samuel contohnya. Saul adalah tipe yang pertama tadi. Dia tahu siapa Anda, justru Anda jadi ancaman bagi dia dan dia ingin memusnahkan Anda. Itu Saul. Dan jangan heran Saul juga ada di dekat-dekat kita, tidak di luar tembok gereja. There are people, in fact, di ruangan ini saja, ada orang-orang yang pikirannya negatif. In this room alone. Dengan saya aja contohnya, enggak usah sekarang dengan gereja. Ada, there are some people. I know that. Saya tidak akan sok berani berkata, aku tantang kamu, enggak akan. Keep wishing my friend. God will keep me from falling. Yang kedua, tadi Saul itu seperti itu. Akis itu, Daud itu pernah dibawa 3 mentor. Satu adalah Saul, satu Akis. Akis itu raja Filistin. Waktu dia pelarian dari Saul, dia ke sono supaya Saul tidak bisa kejar. Akis adalah tipe yang itu, performa. Tapi dia nggak bisa punya komitmen lebih dengan Daud. Selebih dari itu. Samuel ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda untuk mengerti ada orang-orang, siapapun kita, percayalah. Cuman jangan sesuai dengan ekspektasi kita atau idealisme kita. Sebenarnya setiap anak Tuhan itu punya guardian angel di dalam hidup ini. Punya malaikat penjaga dan malaikat itu tidak bersayap. Tuh, saya pernah ngalami encounter dengan malaikat beberapa kali. Dan saya ngalami itu banyak ceritanya. Aduh, saya kalau cerita dengan Anda satu-satu, ya. Saya pernah bertemu, saya doa deh, bukan kita ngeroh, tapi supaya jemaat kita itu mengalami pertolongan malaikat. Dan itu nyata. Saya kasih contoh satu aja, simple saja. Kami pergi bersama-sama waktu itu berat-berat, lalu saya terluka kakinya untuk pertama kali ketika di Selandia Baru.
Itu di satu basement, saya angkat tas gitu, anak masih kecil. Anak saya yang kecil masih digendong maminya. 2 masih kecil-kecil juga, belum setinggi-tinggi ini, sekarang sekuat itu. Saya bawa koper yang biasanya orang Indonesia pergi selalu beranak. Saya angkat gak kuat. Tiba-tiba di belakang ada satu orang hitam, pakai topi, pakai headset. Angkatin. Enteng banget, saya bilang, tingginya sesaya gini, kurang lebih. Diangkat. Saya, thank you. Diajak ngomong nggak mau copot ini, minimal yang rada sopan gitu loh kan. Kalau diajak ngomong kan dicopot dulu, thank you, oh you're welcome atau apa. Enggak, thank you. Nyanyi aja terus, kayak, lu nih, halo. Orang beneran, nggak ada sayapnya, kalau ada sayapnya, gitu kan saya bilang, wah malaikat kan, seru. Nah, dia angkat itu masukin ke mobil, bleng gitu, tutup, terus itu di basement parkiran. Anak-anak saya itu lihat begini. Di depannya, di mobilnya, sementara kami angkat, saya enggak angkat sama sekali, dia angkat 1, 2, saya tutup, belum saya tutup, setelah diangkat, balik badan mau terima kasih, hilang orangnya. Anak saya juga lihat, mana orang tadi? Enggak ada, istri saya juga, enggak ada, hilang. Saya lihat dia di balik pilar, di mana dia bisa bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, we have real guardian angels. Setiap anak Tuhan punya malaikat penjaga beneran. Sungguh-sungguh malaikat. Kasih tepuk tangan Tuhan. Saya punya beberapa cerita seperti itu, berkali-kali. Tapi nggak usah dihabiskan, waktu saya tinggal 1 dan 7, 17 maksudnya. Tapi dengar, tapi tidak semua pekerjaan dilaksanakan oleh malaikat beneran. Tuhan tidak membiarkan kita seperti yatim piatu, kata Alkitab. Anak-anak Tuhan menyebut bapaknya itu Bapa di sorga. Kita selalu punya saudara. Tidak semua saudara adalah saudara beneran, termasuk dengan kecupan di pipi kiri dan pipi kanan, seperti Yudas Iskariot, tapi mengkhianati dan menjual dia. There are people that will sell you today, if they can. Akan ada orang-orang yang akan menjualmu sekarang juga, kalau mereka bisa. Sedangkan mereka menyebut dirinya saudara seiman. Nggak tentu saudara. But yet, ada orang-orang yang secara tulen benar-benar, seperti mereka seperti menemukan harta karun di hidup ini. Dan mereka tidak tentu berhubungan darah dan daging dengan Anda. Tapi yang pasti mereka bersama-sama berdarah Yesus dengan Anda. Ada orang-orang yang Tuhan bicara sama orang itu tentang Anda. Dan mereka mungkin bukan nabi yang berkata lebih meyakinkan. Kalau Anda mencari idealnya, Anda pasti cari pendeta atau cari nabi yang bisa bersuara agak sedikit berat sedikit suaranya supaya lebih meyakinkan. Thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Rasanya merinding, ini firman Tuhan beneran. Nggak tentu. Kadang-kadang suatu suara yang sederhana. Mungkin teman bangku sekolah Anda. Yang terus ketika Anda down, dia selalu berkata, aku percaya kamu tuh pasti bisa. Itu malaikat Anda. Orang yang bisa melihat Anda, tembus pandang. Bukan tembus pandang yang jelek ya. Maksudnya yang sekarang masuk di SMS kita itu, kacamata tembus pandang apa salah. Itu laporkan polisi aja itu. Gitu mau beli, dibohongi, habis uang, berdosa lagi motivasinya kayak gitu. Tapi ada orang yang bisa tembus pandang, lihat Anda. Dia bisa menembus hari inimu. Orang-orang ini nabi di hidupmu. Tanpa mereka menyebut dirinya nabi. Orang-orang yang bisa melihat potensimu. Seperti Gideon ketika didatangi malaikat. Dia pecundang, dia menumbuk beras istilahnya di tempat pengirikan anggur. Nggak cocok tempatnya. Dia bersembunyi ketakutan sama orang Midian. Datang malaikat dan menembus pandang dan berkata, kau pahlawan yang gagah perkasa. Suara seperti itu, tolong direkam di dalam benakmu. Itu yang kau dengarkan, bukan gosip dan fitnah. People who say to you, I believe in you. Tuhan akan memakai hidupmu. Treasure, masukkan itu ke dalam SDB, safety deposit boxmu, seperti di bank. Masukkan kalau Anda pelihara surat tanah, dijaga, BPKB dijaga, di deposito, di kotak deposit bank. Anda harus masukkan ini di dalam bankingmu di hatimu.
Dengan itu nutrisimu, bukan nutrisari untuk bertumbuh. Be alert. Be alert. Carilah suara seperti itu. Cari. Apa yang kau cari, kau dapat, kata Alkitab soalnya. Sebenarnya di dunia ini dunia ini terlalu banyak yang perlu diingat. You either choose to remember or you choose to forget some things. Anda antara memilih untuk melupakan sesuatu atau memilih untuk mengingat sesuatu. Pilihlah untuk mengingat semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudusan, yang manis, yang layak didengar. Pikirkanlah semua itu. Choose to remember. Jangan cuma ingat kata-kata mereka, ingatlah mereka. Remember them. Seorang Samuel melihat Daud ketika papa mamanya pun tidak bisa tembus pandang. Papa mamanya lihat dia hanyalah seorang anak bungsu yang terakhir keluar, papa mama terlalu tua untuk bisa mainan. Dikasih pekerjaan yang paling sederhana sementara kuku-kukunya jadi tentara. Dia jadi penjaga domba, kambing di kandang. Samuel datang, awal mulanya Samuel pun manusiawi sekali. Dia pun melihat sama, manusia tetap manusia. Kalau manusia bisa melihatmu berbeda, berarti manusia itu diajari Allah untuk melihat demikian. Tidak ada manusia bisa melihat satu sama lain. Tidak ada manusia bahkan bisa melihat dirinya sendiri melebihi pikiran manusiawinya. Kalau dia bisa melihat Anda dengan pikiran surgawi, oh my goodness, heaven is on that man for you. Surga ada atas orang itu untukmu. Samuel datang melihat, mana lagi? Lihat, Tuhan bilang bukan yang kau lihat. Tuhan persiapkan dia untuk menerima wangsit bagi seorang Daud. Ketika datang anak umur 16, kemerah-merahan. Tuhan bilang sama dia menembus pandang dan melihat, inilah Raja Israel terbesar. There are people yang mengelilingimu seperti awan yang mengelilingimu. Yang betul-betul seperti malaikat tanpa bersayap itu bagimu. Bapak Ibu, itu mungkin istrimu. Itu mungkin suamimu. Itu mungkin temanmu. Itu mungkin gembalamu, pemimpinmu. Tapi tidak tentu. Ada istri yang seperti istrinya Ayub. Kutuki Tuhanmu. Udah mati aja. Gak tentu, ini bukan posisi. Ini hati. Ini bukan pengetahuan. Ini pewahyuan. I pray in Jesus name supaya setiap orang, tidak ada satupun jemaat kita di masyarakat ini yatim piatu. Anda akan menemukan orang seperti ini, khususnya suami istri. Saya berdoa agar punya hubungan seperti ini. Gak tentu juga pemimpin, gak tentu. Akis contohnya, tidak tentu. Tapi Bapak Ibu, treasure people like this and seek the Lord. Carilah, jelilah, jangan remehkan. Yang seperti ini, harta karun dari sorga. Dan biarlah Tuhan berbicara, saya yakin Tuhan pasti berbicara kepada seseorang tentang hidup Anda. Dan orang itu mungkin tidak ada tampang nabi, atau suaranya pun tidak kenabian. Mungkin simple, hargai itu. Anggap itu sebagai tempat tumbuhanmu untuk bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin? Amin? Coba, dan juga sekarang setelah saya sampaikan dari sisi kita menilai orang-orang itu, mari sekarang saya sampaikan terakhir dari sisi kitalah orang-orang itu. Paham maksud saya? Saya tidak bisa, bukan di dalam kendali dan kontrol saya, siapa adalah apa dalam hidup saya. Manusia punya pilihan. Saya tidak bisa membuat orang-orang yang menantikan kejatuhan kami untuk berubah. Percuma saya dialog dengan mereka kalau mereka hanya mau menjatuhkan atau berdebat. Saya tidak bisa mengubah orang. Saya tidak bisa mengubah orang yang hanya mau hubungan performa. Saya tidak bisa ubah. Siapa adalah apa? Saya tidak, terhadap saya, siapa adalah apa? Tidak dalam kendali saya. Saya bisa mengubah. Tapi saya adalah apa? Bagi siapa? Semua dalam kendaliku. Saya ulang. Saya adalah apa? Bagi siapa? Adalah pilihanku. I always choose to be Samuel to many, to be David to many. Itu komitmen. Dan kita harus buat komitmen seperti itu. Hai istri, hai suami, miliki komitmen seperti itu. Mulai hari ini, aku harus menjadi tipe itu, malaikat tak bersayap itu bagi istriku. Aku bukan tipe orang yang menjatuhkan dia dengan kata-kata, tapi yang membangun dia dengan perkataan pula. Kalau Anda adalah orang tua, pilihlah menjadi orang yang demikian bagi anakmu. Kalau Anda anak, pilihlah menjadi demikian bagi orang tuamu. Kalau Anda pemimpin, pilihlah lebih sengaja
untuk menjadi orang seperti ini bagi orang yang Anda pimpin dan sebaliknya pula. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang lain apa bagi kita? Kita tidak bisa apa-apa. Kita apa bagi orang lain? Itu pilihan Anda. Jangan jadi Saul. Jangan jadi Akis. Selalu jadi Samuel bagi orang lain. Dan it's amazing thing. Amazing. Saya mau ceritain sedikit dengan ini saya terakhir. Daud ketika dikejar Saul, dia lari ke Ramah. Lalu dia pergi ke rumahnya si Samuel. Tahu nggak apa yang Samuel lakukan? Samuel itu adalah seorang protektor. Itu adalah seorang pelindung. Dia pasang badan, Saul datang, Saul kepenuhan seperti Nabi. Dan orang-orangnya rebah sampai telanjang segalanya. Bukan karena itu roh Allah, tapi karena tubuhnya penuh dosa. Ketika roh Allah tiba, dia kepanasan saudara, dia nggak tahan. Intinya singkat cerita, Samuel menolong dia seperti itu. Bapak Ibu Saudara, choose to be this. Tulis ada 3, ini catatan terakhir lalu dengan ini saya selesai. Ada tiga tipe orang. Always choose to be such person. Selalu memilih untuk jadi orang seperti ini. 1, selalu pilih, choose to be a lifter. Selalu pilih menjadi seorang yang mengangkat orang lain. Bukan menjatuhkan. A lifter. Saya suka ayatnya itu di Mazmur. You're the lifter of my head. I love it. Orang kalau ngomong sama Yesus nggak mungkin jatuh semangatnya. Saya kagum dari Tuhan Yesus ini satu hal. Siapapun juga termasuk seorang pezina yang tertangkap basah. Ketemu sama Tuhan. He's the lifter of our heads. Dia mengangkat kepalaku. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut. Sekarang tegaklah kepalaku hadapi lawanku. Yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, kau yang termanis, itu lagunya gimana? Bukan yang itu terlalu jadul. Saya nggak sejadul itu. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always lift me when you always apa? Ya, Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Selama saya kenal Yesus, tidak pernah saya dituding gini, goblok lu. Tidak pernah digituin sama Tuhan Yesus. Dasar lu gagal lu, orang berdosa lu. Tidak pernah digituin. Sehancur apapun dan apapun saya datang ke Tuhan, He's the lifter of my head. Dipanis mungkin, saya mungkin didisiplin, saya dihukum kali. Tapi dia tidak pernah jatuhkan semangatku. Dia tidak pernah bunuh karakterku. What I love about Jesus. Everyone who comes to Him, setiap orang yang datang kepada Dia, dibangun, bukan dijatuhkan. Can we be like Jesus? Saya betul-betul berharap, PR saya masih banyak di area itu. I want to be a lifter of other heads too. Saya mau menjadi orang yang mengangkat. Ingat, ini komitmen kita. Kita jadi apa kepada siapa, pilihan pribadi. Selalu menjadi a lifter. Yang kedua, selalu menjadi a mentor. Selalu menjadi seorang mentor atau pelatih. Belajar seperti Daud. Dia selalu bayar harganya. Di Kebaktian 2 tadi saya ajarkan generasi bapak itu generasi yang berkorban. Itu indah. Mereka membayar harga agar kita sudah di-set up-kan, tinggal main saja. Mereka membayar harganya, tidak meninggalkan PR. Kita tidak boleh meninggalkan PR kita kepada generasi berikutnya. PR kita harus kita selesaikan di generasi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. A mentor itu seperti Daud, dia mempersiapkan. Ingat kalau Anda mau tahu mentoringnya Daud seperti apa dengan Salomo, Anda baca di saat dia di detik terakhir, jam terakhir, hari terakhirnya dia bicara sama Salomo, itu panjang lebar itu mentoringnya. Itu luar biasa. Anakku, aku tahu kamu orang bijaksana. Ini harus kamu lakukan. Lalu dia sediakan bahan bangunan untuk Salomo yang membangun bait sucinya. Choose always to be a mentor in your life. Dalam kepemimpinanmu, di dalam pembapaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam gerejamu, dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu, selalu menjadi orang yang prepare the way. Mempersiapkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Lover. Lifter, mentor, lover. Lovers ini bukan pacaran, kekasih. Lover itu adalah orang yang berkata begini,
I love you beyond what you do. I love you for who you are. Ini adalah target kita tertinggi, agape itu. Aku mengasihimu karena dirimu, bukan apa yang bisa kamu lakukan untuk aku, bukan apa yang bisa kamu tunjukkan, bukan karena performamu. I love you, aku menerimamu apa adanya, aku mengasihimu karena kamu adalah kamu. Selalu usahakan kita jadi orang yang seperti ini di dalam keluarga kita sendiri. Lalu di dalam masyarakat. Selalu menjadi orang selalu menjadi orang yang percaya terlebih dahulu. Selalu menjadi orang yang mengasihi tanpa syarat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya barusan sampaikan bukan hanya dari firman, tapi langsung keluar dari prinsip hidupku. Anda barusan saja membaca agenda saya. Ini semuanya bukan dari teori. Ini apa yang saya hidupi, apa yang saya pegang erat-erat. Ya, kalau ada bisnis namanya MLM, ini LML. Ingatnya mudah. I'm a lifter of many heads. I'm their protector. I'm a mentor. I prepare the way. And I'm a lover. I love them with all my heart. Bisakah kita berkata seperti itu? Akulah yang menegakkan banyak kepala. Akulah penegak kepala. Akulah pengangkat ketika orang jatuh. Aku juga lah yang mempersiapkan jalan. Aku yang melatih dan menjadikan. Dan aku mengasihi mereka tanpa syarat. Jadikan itu terus menerus, tuliskan di dindingmu, di dahimu, tuliskan di pergelangan tanganmu. Jangan lupa kemanapun kau pergi, demikianlah engkau membawa diri. Karena dengan demikianlah kita berani untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Karena Yesus dikatakan sana, tahu ayatnya? Dengan mata menuju kepada Yesus yang memimpin dan membawa kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, do this. And you will be like Christ. Dan kita akan menjadi seperti Kristus. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Tahu lagu itu Yesus namamu yang termanis, nyanyikan itu ya. Kuncinya di mana? Mari letakkan tanganmu di dadamu, katakan seperti ini. Tuhan Yesus, jadikan aku penegak kepala. Katakan dengan keras, Tuhan Yesus, jadikan saya seorang penegak kepala. Dimulai dari rumah tangga dan orang-orang yang saya cinta. Tuhan Yesus, jadikan aku seorang mentor bagi orang-orang sekelilingku. Dewasakan aku agar aku bisa mempersiapkan jalan bagi orang lain. Agar lewat hidupku, orang lain mendapatkan batu loncatan pada sukses mereka. Tuhan Yesus, jadikan aku seorang pengasih dan penyayang, yang bisa menerima orang apa adanya, yang bisa percaya kepada orang, yang bisa memunculkan terbaik dalam diri orang lain. Tuhan Yesus, jadikan aku berkat. Di dalam nama Yesus, pakailah aku. Haleluya, amin. Yesus, Yesus, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Namamu yang termanis, Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Katakan Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Angkat tanganmu, katakan Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku.
termanis, namamu termanis. Sekali lagi, Yesus namamu. Oh Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis. Sekali lagi, mari kuatkan iman kita. Buat komitmen yang baru. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Sekali lagi, Yesus, Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.